Hari ini kita bersama Dokter Gia. Halo Terima Bang kasih udah Radit. mampir lagi ke sini. Anytime. Gimana nih MU nih? Masih oke nih, ha? Ya kemarin sempat kalah tapi ya nggak apa-apa. Satu dari sekian banyak pertandingan baru kali itu kalah ya oke kok. Ya udah lah ya. Kemarin Still happy. Dokter Tirta kan datang ke sini kemarin. Iya. Terus dia lagi sedih Sedih Liverpool banget. kalah. Terus ini saya nih videografer saya Fadil, ini fans MU. Dokter Tirta lagi ngomongin Liverpool, ngomongin MU, ngeliat ke dia si Fadil diginiin, diledek-ledekin, dikit beda 3 poin. Udah tahu kan kalau ketemu beruang kita jangan nyolok, diusik. jangan diusik kan. Don't poke it. Iya, beruang jangan dicolek-colek. Dicolek sama Fadil, ngamuk-ngamuk dia. Enggak, itu 3 poin, itu 3 poin. Enggak, tuh maksudnya tinggal 3 menit gitu. Kayaknya banyak yang berubah juga di kehidupan Dokter Gia karena setelah beberapa hari ini saya ngelihat udah mulai banyak paparazi sih. Asli. Ada yang videoin dari lantai berapa tuh Dokter Gia lagi lewat. Terus Dokter Gia gitu. Itu siapa? Itu masyarakat aja itu. Asli iya Bang. Jadi Oh, wow. ya alhamdulillah ya. Sejak tanggal 1 Januari 2026 ini tiada hari tanpa tidak dimintain foto. Oh iya. Sampai sekarang, sampai tadi. Oh ya? Itu juga sama. Tiada hari tanpa tidak diminta. Dimanapun aku berada, kemanapun aku berada, Dokter Gia foto, Dokter Gia. Ya nggak apa-apa, karena visi misi aku tetap sama kan Bang. Mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Oke. Jadi mungkin kedikenalan ini itu mungkin jalannya Tuhan kali biar mendekatkan aku ke visi misi itu. Berarti apakah tiap ada orang foto Dokter Gia bisik kayak sayangi jantungmu, sayangi Iya. jantungmu. Sehat, semangat, Oh gitu. gitu. Beneran. Sumpah. Betul. Sehat gitu. Saya lihat lagi ada yang foto di restoran. Asli. Ada cewek foto di restoran tapi Anda lagi makan. Jadi dia di luar restoran. Ini Dokter nyolong Gia dari belakang aku. badannya keluar restoran kan? Iya kan tuh restoran di pinggiran gitu ada pembatas dindingnya gitu kan. Iya. Dok. Ada di belakang. Iya. Terus aku foto gitu. Bener, saya lihat juga. Soalnya saya kolase semua di rumah. saya Segala jenis ya. Saya Kumpulin itu. Foto-foto sama Dokter Gia. Dokter Gia, ada yang bilang, aku tergia-gia. Apa? Tergia. Sungguh aku tergia-gia dong. Ibu-ibu ada juga ibu-ibu. Kayaknya ya hampir semua sih. Justru mayoritas ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Ya milenial lah. Milenial Mama sih. muda. Mama muda. Ada nggak yang anaknya disuruh foto? Padahal anaknya juga kayak itu siapa mah gitu, ada nggak? Kebanyakan kenal anaknya juga. Justru anaknya kebanyakan kenal. Aku mau jadi dokter dok. Oh, iya? Oh aku happy banget. Ayo dah nak jadi dokter ya nak gitu. Oh wow. Aku happy. Nah ininya kalau misal udah ada belum yang ternyata kok jadi kurang nyaman jadinya gitu? Enggak. So far aku masih Menikmati aja ya. Aku happy, pasti senyum, pasti nggak akan kehilangan kenyamanan buat aku ya. Aku Iya. jalan aja emang mungkin ya itu tadi visi misi aku tetap sama tadi. Iya. Dan memang lucu Bang, ada yang DM aku gini Bang. Iya. Dok, aku itu udah ngikutin dokter dari lama dok, dari zaman Twitter gitu. Oh wow. Dok, aku tuh lihat seluruh postingan dokter hampir belasan ribu komen aku baca. Aku tidak nemu yang negatif sama sekali dok. Dokter tuh bener-bener gak punya hater atau gimana sih dok? Kok Oke. bisa sih dok gak punya hater gitu? Oke. Kan sempet ada tuh. Yang untuk kasus Gak itu. benci, cuma gak percaya aja. Iya. Terus. Tapi di komen-komennya semuanya positif bang gitu. Dia bingung. Terus aku jawab, ya mungkin karena aku gak benci siapapun. Iya. Apa gitu. Karena prinsip aku itu bang, love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, kebencian bukan untuk siapapun gitu. Oke. Jadi kalau lihat politik, kubu sayap kanan minta aku untuk benci sayap kiri, nggak mungkin. Kubu sayap kiri minta aku benci sayap kanan, nggak mungkin. Oke. Aku tidak mungkin benci yang aneh-aneh gitu. Kalau dok dia kan jahat dok, masa dokter nggak benci? Kalau dia beneran jahat, udah pasti banyak yang benci. Nambah satu tuh nggak ada maknanya gitu. Oh. Nah, kadar cintaku bisa beda-beda. Contoh, aku jauh lebih cinta MU daripada Liverpool sudah pasti. Tapi benci Liverpool, ya enggak. Aku enggak benci Liverpool. Dokter Tirta itu. Jangan kita ngasih manekin pakai wig ada tampar-tampar. Fans MU ya gitu. Ya ampun. Gitu. Oke.
Ngomongin cinta. Iya. Ada kisah-kisah cinta di IGD kan? Bener bang. Apa aja tuh? Kenapa aku bisa penuh cinta gini? Iya karena aku belajar cinta itu dari IGD. Segala jenis cinta itu adanya di IGD bang. Oh ya? Cinta monyet, cinta yang membara, cinta ibu dan anak, Oh iya? cinta suami istri. Apa ya? Apa yang pertama mau diceritain nih? Yang- Cinta monyet nih, Oh, kayaknya iya. seru nih. Soalnya kan jarang ada binatang masuk ke... Cinta monyet. 2 orang pemuda datang ke aku, adik kakak, robek panjang si pasien ini. Dok tolongin dok kakak saya dok. Kenapa kamu? Dia habis emosi dok, habis mukul meja kaca dia. Mejanya nggak taunya cupu jadi pecah. Oh, wow. Robek gitu tangannya. Yuk masuk yuk ke ruang tindakan. Masuk ke ruang tindakan. Dia megangin tangan, mukanya cemberut. Terus jahit. Kenapa dia? Berantem tuh dok sama istrinya, kata adiknya. Oke. Aku sambil jahit bang. Tiba-tiba datang istrinya. Masih muda juga nih anak-anak 20-an lah gitu. Oke. Datang istrinya. Terus dia lihat istri, nggak masuk ke ruang tindakan sih. Dia lihat istrinya terus buang muka ke aku. Terus dia ngomong gini, ah dok, menggerutu dia. Si kunyuk datang lagi dok. Si kunyuk sih emang monyet sih. Istrinya dibilang kunyuk. Dibilang kunyuk kan, parah banget Si ya. kunyuk datang lagi. Aku senyum sambil jahit-jahit. Terus udah selesai, jahit udah beres, udah rapi, udah gak ada perdarahan. Aku ke nurse station untuk nulis resep. Datang istrinya lagi ke aku nyamperin. Dok, itu si monyet apa kabar? Oh ini maksud cinta monyet beneran dia ngatain istrinya. Oke, terus. Jadi pantesan berantem bang. Ya beda spesies. Satu monyet satu kunyuk. Pantesan berantem. Yang suami bilang istrinya kunyuk. Kunyuk. Yang istri bilang itu monyet. Iya pasti berantem. Padahal kan kunyuk juga monyet kan sebenarnya. Beda spesies. Oh, kunyuk tuh monyet yang lebih apa? Beda. Oh, Kalau beda-beda monyet ya? tuh yang kalau di Bali tuh, nah tuh monyet tuh. Kalau di Bali monyet. itu Ini tergantung geografis nih. Iya. Kalau kunyuk yang di Ada lagi di kebun binatang ada sih bang. Nanti kalau kunyuk cari. Ya Allah, jadi ribut suami Ribut. istri saling ngatain satu sama lain, tapi ke dokter. Ke dokter, udah beres, udah Gile, udah ada-ada gue kasih aja orang. resep. Terus bang, kocaknya bang, dia ke kasir untuk bayar, tapi ternyata BPJS tuh nggak aktif. Oke. BPJS jadi kan harus bayar cash kan. Heeh. Balik dari kasir, dok, berdua sih monyet sama kunyuk itu. Si monyet sama. Oke. Dok, maaf dok, kami pengamen, kami uangnya nggak cukup buat bayar ini dok. Oh, ternyata uangnya nggak cukup. Nggak cukup uangnya buat Mereka bayar. jadi baikan tapi pas mintanya. Terus aku bilang, emang uang kalian sisa berapa? Segini dok, dikeluarin ke aku kan, kasih ke aku gitu. Terus aku, bentar, aku telepon kasir. Dari IGD itu bisa telepon kasir. Emang berapa kurangnya? Dia sebutin angka. Ya udah, sama aku aja. Udah itu, potong dari aku aja gitu. Bener dok? Iya bener. Terus dia denger kan, sama dokter dibayarin ya? Iya aku bayarin. Tapi mulai sekarang kalian salim-salaman. Minta maaf. Jadi monyet sama kunyuk salam-salaman depan aku. Jadi aku berhasil menamaikan spesies yang berbeda. Terus habis itu udah mereka salam-salaman. Dok terima kasih. Salim sama aku bang, salim. Oh iya salim, dia salim. Udah yang bener ya gitu. Terus pulang. Habis itu udah Gitu, damai. damai. Gak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Jadi aku berhasil mendamaikan monyet dan kunyuk. Tapi berarti mereka lagi kesel-kesel banget ya. Yang satu ngatain suaminya monyet, Iya. satu ngatain istrinya kunyuk. Itu emang lagi kesel-kesel banget ya. Dia tensinya lagi naik tuh bang. Dan nggak tahu kenapa. Apakah memang karena mereka ribut makanya robek atau? Iya, dia suaminya mukul meja kaca Saking tadi. keselnya. Emosi, nggak ada yang dilempar kali ya. Akhirnya ngehajar meja, pecah mejanya. Terus gitu. robek. Itu robeknya kayak apa dok? Jadi dia Lumayan, ujung ke ujung. Jadi aku jahit, ngobras itu mah ya, panjang soalnya. Oh. Gimana Gitu. cara membedakan luka yang harus dijahit sama nggak dijahit? Perdarahan aktif. Kalau masih aktif perdarahannya kan harus tutup kulitnya. Selama kulitnya kebuka, ya Bisa akan nggak dok ngucur terus. kulit terbuka nggak usah dijahit bisa nggak? Ya, jadi sumber infeksi dong, bakteri masuk. Oh. Wah, bisa bahaya. Jadi emang harus dijahit. Jahit. Kalau
Kalau di IGD ada yang ditusuk pernah ada juga? Iya, cuma kalau ditusuk nggak boleh dicabut. Itu harus di ruang operasi, ruang OK. Oh. Dicabutnya. Pernah terima pasien ditusuk? Aku jagain biar. Oh, bukan ditusuk, Bang, lucu. Lucu, ya. Apa nih yang lebih lucu dari ditusuk nih apa nih? Bukan. Jadi 2 orang laki-laki datang ke aku saling memapah, tertatih-tatih. Bonyok dua-duanya, mukanya bonyok. Wah, biru-biru. Yang satu bibir robek, yang satu pelipisnya yang robek gede gitu. Ayo masuk. Dok, tolongin kami gitu berdua. Kalian kecelakaan di mana? Terus jawabannya bikin aku kaget. Enggak dok, kami nggak kecelakaan. Kami saling mencelakai. Apa ini maksudnya? Bentar. Saling mencelakai. Ini spesies lain lagi nih kayaknya. Iya. Kami saling mencelakai dok. Gimana ceritanya udah? Akhirnya mereka tidur di 2 bed yang berbeda. Kanan sama kiri kan. Oke. Perawatku, jago juga perawatku. Dia jahit pelipis, aku jahit bibir di sini. Oke. Sambil aku, jadi kalian berdua nih kenapa gitu? Kami mencintai wanita yang sama dok. Oh, lagi-lagi soal cinta. Perkara cinta di Terus saling pukul sampai robek-robek. Iya. Dia nggak terima dong. Ya nggak terima lah. Saya cintanya lebih besar. Woi, nggak bisa. Aku yang ketemu dia duluan. Woi. Sampai pukul-pukulan. Sampai pukul-pukulan. Sepaneng banget kan itu bang. Yang satu terus bilang gini. Aku senyum. Emang kayak gimana sih wanita yang kalian rebutkan itu? Gitu aku tanya. Terus yang satu tiba-tiba bilang gini. Dokter tahu. Kalau dokter bingung di mana ada pelangi yang dokter nggak pernah ketemu itu ada di matanya dia dok. Agak berlebihan ya. Mungkin dipukulnya terlalu keras itu. Tapi satu lagi juga nyambut. Dok, dokter harus percaya sama dia. Bahkan kalau ada taman bunga indah dok, dia datang ke situ, bunganya yang minta selfie dok. Diampaan lagi sini. Ini dua orang ini saling memuji perempuan yang sama. Jadi aku bilang ini berdua adalah pujangga yang baku hantam. Iya, Jadi sepanjang itu dia saling muji perempuan itu. Perempuan datang nggak ke IGD? Abis itu perempuannya dateng bang. Banget sih. Bayangin berdua abis gebuk-gebukan. Tapi abis dia mungkin udah baikan ya. Kalau laki-laki kan gitu ya. Abis gebuk-gebukan abis itu baikan. Tapi bonyok-bonyok dua-duanya. Saling muji. Ini mujinya dahsyat. Muji si cewek ya. Datang ceweknya bang. Kalian kenapa sih berdua? Kalian kan cuma temen aku berdua. Ya Allah kalian berdua sahabat aku. Jadi dianggap teman. Kena friendzone dua-duanya. Ya ampun. Jadi ini adalah cerita cinta bertepuk sebelah tangan. Astaga, ini cerita cinta di IGD juga. Iya, tadi cinta monyet, ini cinta bertepuk sebelah tangan bang. Wah, tapi dua-duanya bikin sepaneng. Sepaneng banget. Nah, lucu ya bang, burst of emotion sebenarnya itu hanya 90 detik, 1,5 menit. Artinya apa tuh? Sebuah gelegak emosi yang bikin kita melakukan satu pukul-pukulan itu hanya 90 detik. Coba abis itu apa yang terjadi? Lemes, capek, nyesel kalau abis melakukan, nggak mampu nahan burst of emotion itu. Nah, aku kenapa berhasil tidak pernah marah? Ini juga bisa aku kasih tips buat Dokter Tirta. Agar jadi aku mikir bahwa abang pasti tahu jawaban ini. Berapa usia harapan hidup laki-laki di Indonesia? 70-an, 7. Nggak sampai 80 kan bang? Iya. Nggak sampai 80. Padahal 80 tahun itu sama dengan, karena aku cinta fisika, dulu kan obsesi banget jadi astronot. 80 tahun itu sama dengan 80 kali bumi mengelilingi matahari. Oke. Padahal matahari sendiri ngelilingin pusat galaksi kan bang? Bima Sakti. Iya benar. Itu pusat galaksi di situ ini matahari ya bang. Kita kan muterin matahari terus. Untuk matahari bisa ngelilingin satu putaran ini bang, menurut abang butuh berapa tahun kira-kira? Tebak aja. Ribuan, jutaan. Ribu tahun, juta tahun? Sejuta tahun? Salah. Berapa? 250 juta tahun. Oke. Untuk Satu kali muter. Satu kali inti galaksi. Yap. 250 juta tahun bang. Wow. Umur kita berapa? 70 ya, di bawah 80. Anggap 100 tahun bang. Iya. 100 tahun dari 250 juta itu. Kalau 250 juta itu sama dengan 360 derajat. Hidup kita 0,002 derajat. Iya. Kita bahkan baru gerak dikit bang. Bener gak? Artinya? Jadi
menurut aku ya, semua kebencian yang ada pun nggak signifikan in the grand scheme of thing gitu. Iya paham. Iya kita segitu kecilnya sampai ya udahlah gitu, apapun terjadi ya Speck udahlah. of dust tuh bener. Bener, Kita tuh bener. jadi ya makanya aku nggak ada kebencian, aku bisa senyum aja kalau ada apapun yang mancing emosi itu Tapi kayak. pernah dong marah? Udah Iya, lama udah lupa lama ya. itu. Berarti kalau ada apapun yang ngeselin, ya udahin aja ya. Iya, karena aku tahu kalaupun aku emosi, ini kan cuma 90 detik. Ya udahlah. Gitu, nah 90 detik itu biasanya aku pakai istighfar Bang. Jadi istighfar aku kan cuma 1,5 menit, ya udah istighfar aja, santai, langsung tereda lagi. Aku tahu pasti reda. Itu kan secara anatomi fisiologis emang gitu ya. Oke. Terus neurotransmitternya berantakan, resolve gitu. Oke. Kak, kalau ditipu pernah? Ketipu. Iya, ditipu kan nyebelin tuh. Asli. Nggak pernah juga. Makanya harus pintar. Jadi aku Emang gua blow on sih waktu itu sih. Saya pernah ketipu soalnya. gitu ya. Terus asli Bang. Emang nggak pernah ya? Nggak jarang nih. Gitu. Oke. Ini lagi sepaneng gini, lagi darah tinggi gini. Sampai berantem segala itu sebenarnya macam. bisa diturunkan tensinya dengan istighfar dan konsumsi hal-hal yang bisa bikin lega gitu. Oke, biasanya tuh kan ada yang teh panas Teh lah. panas, iya. Ada dikasih air anget Iya. gitu. Kalau kayak gini nih kita di sebelah kita udah ada bawang hitam black garlic solo dari HSD. Oh, black garlic. Black bawang garlic, kan. bawang putih yang difermentasiin selama 90 hari. 90 hari. Ya, ini cemilan anak-anak kantor, cemilan di sini. Gitu. Jadi Terus, mungkin terus. yang di rumah kalau belum tahu ya, ini kita buka. Mau dari sini atau udah ada? Oh ya, udah aja. Jadi garlic sendiri kan nurunin tekanan darah. Oke. Nah, Kalau fermentasinya berarti ini kali mikrobiom positif buat usus ya. probiotik kali ya. Probiotik ya. Kalau iya. Nah, papa saya itu penggemar berat bawang putih. Gitu. Iya, jadi tapi kebetulan bukan yang difermentasiin, dia bener-bener yang mentah banget gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya lagi makan, ditaruh di tengah, makannya langsung satu siung yang Wih. sambil makan apa gitu, karena dia bilang sehat. Jadi rumah saya tuh ada banyak box bawang putih mentah. I see. Makanya orang tuh pada bilang, lo suka gak sih bawang putih, tahan gak sih? Karena banyak yang gak suka juga kan. Iya, baunya misalkan. Baunya atau apanya gitu. Atau rasanya kan kayak agak, kayak ada, Siung. iya ada itunya lah gitu. Nah jadi begitu saya tahu ada ini pas banget. Karena dari dulu suka makan bawang putih. Dan dengan difermentasi itu rasanya juga jadi Lebih enak ya? lebih menarik sih. Oh. Lebih menarik karena olahan lah. Karena kan diolah jadi lebih bagus gitu. I see. Nah, tanpa gula, tanpa pengawet juga. Bisa langsung Bentuknya dimakan. masih kayak, masih kayak bawang ya. Iya, benar. Tinggal langsung dimakan kayak gitu. I see. Black beneran ya. Black bener. Iya, black Bener-bener hitam sampai dalamnya gitu. Beneran sih. Lucu juga sih kalau tiba-tiba pink sih. Namanya black garlic solo. Kalau itu Blackpink berarti. Bener. Ukurannya jumbo. Dia matang sempurna juga. Oke. Sudah terjual lebih dari 1 juta toples. Oh ya? Ya. 1 juta toples. 1 juta toples sudah terjual. Jadi kalau misalnya mau cari silakan beli di mana-mana tersedia. Mau black garlic solo cari dari HSD aja. Tanpa bahan adiktif juga, Dok. I see. Bentar, habisin dulu bentar ya. Woi. Nah, dia packagingnya ada yang baru itu yang hitam. Jadi kalau kalian pernah beli atau pernah tahu black garlic solo dari HSD ini itu packagingnya yang baru yang hitam. Kalau dulu yang merah. Oke. Jadi kalau misalnya ada Yang mau nyari, asli berarti ini. ya pastiin yang ini. Karena takutnya kan maunya beli yang HSD Asli, tapi malah beli yang lain. Riskan nggak tahu kandungannya kan? Pastiin ada logo ininya nih HSD-nya. Jadi mau beli yang warna hitam atau mau yang warna merah pastiin ada logo HSD-nya. Ini yang kita makan di sini enak banget buat dicemilin atau bisa dicampurin ke makanan juga bisa. Oh gitu. Misalnya ada yang ngerasa rasanya terlalu strong tuh bisa dicampurin ke makanan juga. I see. Siap. Oke Bang. Oke, nih kita taruh lagi. Oke, kita lanjut cerita lagi nih. Ada cerita cinta soal ibu katanya. Aduh, di IG. iya. Kenapa nih? Kalau kita bicara ibu kan itu menggetarkan hati pasti. Betul. Kita juga bisa ada di muka bumi ini ya gara-gara ibu. Nggak ada opsi lain. Kita nggak tiba-tiba spawn gitu kan. Iya. Pasti via ibu Betul. gitu.
Dan aku lihat ibu ini, aku belajar waktu, ada pasien, kayaknya dia jarang periksa juga gitu. Oke. Ibu hamil, tapi udah lemes banget, dipapa sama suaminya, dok tolongin istri saya gitu. Lihat matanya sembab. Karena aku selalu analisa pasien tuh dari sejak masuk ya bang. Kondisi fisiknya itu kan nggak usah dari ucapan, dari bibir kering, dari pucat, itu aku bisa pantau gitu, di observe lah gitu. Kok nih nggak oke, kakinya bengkak semuanya gitu. Yuk ke ruang bed resus yang ada monitornya gitu. Pasangin tensi, semuanya monitornya nyala, tensinya tinggi sekali gitu. Ini gimana ceritanya? Diceritain lah. Cerita suaminya ini bikin aku deg-degan karena ini bahaya gitu. Ada namanya kondisi PEB, preeklamsi berat. PEB itu kondisi, aku bilang keracunan kehamilan dari si plasentanya itu harus segera dilahirin gitu. Oke, itu ketika kondisi kehamilan sudah gede. Udah mau lahiran biasanya tuh PEB itu. Kaki bengkak, ambil urin. Jadi perawatku jago, langsung pasang kateter urin, langsung dapetin urin, periksa. Tapi lagi periksa lab gitu bang, yang aku takutin terjadi. Tiba-tiba kakinya nendang ini stand infusan. Berang jatuh, hampir nyabet perawat aku yang lagi berdiri di situ, si tiang infusnya itu. Aku bantuin perawatku jatuh, angkat perawatku, bantuin tiang infusan. Kenapa? Kenapa? Ya kan tiang infusan gak bisa berdiri sendiri, jadi dia bantuin. Oh iya, ya iya sih. Itu penting banget sih. Udah dicek tensinya tuh sih. Biar lebih detail gitu maksudnya. Iya, tiang infusannya udah dicek. Angkut perawatku Iya, angkut betul. tiang infusannya. Betul, kaget sih. Udah diambil. Jadi nendang itu ternyata kejang. Ibunya kejang, dan itu hal yang paling aku takutin. Kejang pada preeklamsi berarti dia udah eklamsia. Aku pegang tangannya karena si infusan jangan sampai lepas, itu jadi sumber aku masukin obat kan. Oke. Perawatku pegang kaki, satu lagi pegang tangan, suaminya pegang badannya. Mama teriak gitu. Dengan infusan ini, ambil MGS4 itu, ambil obat, tapi obat itu aku nggak boleh masuk langsung banyak. Aku harus masukin pelan-pelan. Karena 10 cc itu harus aku masukin 10 detik lah kira-kira. Ya pelan-pelan 10, 9, harus pelan-pelan banget bang. Jadi aku harus ngitung. supaya yang Karena apa? kalau enggak terlalu banyak dengan kondisi cepat bisa shutdown listrik di otaknya. Oke. Jadi pegang badan, pegang kaki, pegang tangan, aku pegang si suntikan itu dan nggak boleh gemeter kan, aku bang harus steady kan. Bayangin bang, pernah nggak kondisi abang harus fokus 100% ke satu titik sampai kayak gon hilang semua gitu, sekitar hilang. Kayak kosong semua gitu, fokusnya ke sini. Sambil istighfar aja terus aku pencet 10, 9, 8, 7. Wow, badan geter terus kan, kejang terus. 2, 1. Selesai. Syus balik. Mulai mereda. Alhamdulillah beres. Terus akhirnya langsung dikonsulin ke Obgyn untuk segera operasi. Sito masuk ke ICU. Ibunya selamat, anaknya alhamdulillah selamat. Oh wow. Setelah lihat kayak gitu, aku pikir cinta terbesar seorang ibu ya pada saat melahirkan itu. Karena apapun kondisinya, setiap melahirkan itu bertaruh nyawa. Jadi cinta terbesar adalah dengan bertaruh nyawa. Gitu bang. Kalau misalnya terlambat, katakanlah dia di rumah dan gak ada yang bawa. Asli. Itu meninggal. Beda cerita. Iya. Itu pasti ada kematian. Makanya kematian ibu dan anak itu jadi krusial banget. Bisa dicegah sebenarnya. Ada terlalu, jadi ada beberapa faktor risiko bang. 4 terlalu, 3 terlambat. Apa ini terlalu dan terlambat ini? Dan itu bagus banget kalau sampai meresap ke masyarakat. Wah itu bisa, kematian ibu dan anak itu bisa diturunin gitu bang. 4 terlalu ini, hati-hati sama kehamilan terlalu muda, di bawah 20 tahun. Jadi usahain di atas 20 tahun. Oke. Kedua, hati-hati terlalu tua. Kehamilan di atas 40 tahun juga lebih beresiko Kalau dibanding. 40 mending ini apa, hati-hati gitu? Iya, karena itu masuk ke faktor resiko itu. 4 terlalu tadi. Yang ketiga, terlalu dekat jarak antar kehamilannya
baru juga lahir, nggak sampai beberapa bulan isi lagi. Itu terlalu dekat kan, Iya, Bang? Gitu. itu terlalu dekat sih saya sepertinya. Iya kan? Beda berapa Alia sama? 1,5 tahun. Masih oke. Oh, masih aman itu? Masih oke. Aku juga sama adikku 1,5 tahun. Oh iya, oke. Terus yang keempat adalah terlalu sering. Terlalu sering hamil maksudnya? Iya, aku pernah cerita belum di Garut. Oh. Salah satu ibu yang aku tolongin, aku tanya, kan IGD-nya Garut, VK-nya Garut, ruang bersalin di Garut tuh satu ruangan tuh ber-8 Bang. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ibu hamil semua siap melahirkan. 8 orang ibu hamil Iya. berputar. Padahal kan aku anak Jaksel ya. Kalau di Jaksel kan satu ruang bersalin satu ibu kan. Iya, benar. Ini ber-8 Bang. Jadi kalau ada yang pembukaannya lengkap, ibu-ibu yang lain nyemangatin. Ayo Bu, semangat. Ayo. Aduh lucu banget. Nanti kalau dia lengkap, ibu-ibu yang lain nyemangatin dia. Dan kita kayak main lomba. Ayo tebak-tebakan siapa yang duluan kebuka lengkap gitu. Ada 8 ibu-ibu tuh. Iya. Udah begini semua tuh. Oh wow. Itu terus ibu yang aku tanyain itu, "Ibu, ini hamil keberapa?" Terus dia dengan santainya bilang, "Bang, ke-19 Dok." Terus aku korek-korek kuping. "Bentar, Bu, keberapa Bu?" "ke-19." Terus aku tanyain, "Ibu, anak ke-7 laki-laki apa perempuan?" Ngitung dulu dia. Gitu. "Bu, anak ke-13 namanya siapa?" "Ujang kayaknya." Sampai lupa dia. Bukan itu juga. Terus dia bilang, dokter nggak usah bantuin saya. Saya ini udah 19 kali. Ini saya bersihin aja keluar nih Dok." Anjing. Udah jago dia. Jago. Udah jago. Dokter bantuin sebelah saya aja. Sebelah saya ini adalah anak saya yang pertama. Jadi anak sama cucu barengan, adik sama keponakan barengan. Dinas catatan sipil bingung. Gimana coba? Aduh lucu banget lagi. Ternyata saling kenal udah gitu anaknya lagi. Anaknya, jadi anaknya pertama. Gile. Jadi dia nikah umur 16, karena dia umur 40, hampir setahun satu kan Bang. Gila. Tapi itu kan masuk ke faktor risiko tadi, terlalu sering. Terlalu sering. Nah, Gitu. batasnya berapa? Terlalu sering ini? Ya kalau terlalu sering nggak ada batas sih Nggak ada. Bang. Tapi Nggak ada. 19 udah terlalu banyak dong. Pasti. Gimana kalau aku bilang paling optimal perempuan itu rahimnya ya umur 20 sampai 35. Itu punya waktu 15 tahun. Andai jedanya 3 tahun aja, 15 bagi 3. Ya 5 lah. 5 udah lah ya. Itu udah oke banget 5 kan. udah deh gitu. Udah oke banget 5. Terus itu 4 terlalu. Ada lagi Bang, 3 terlambat. Yang bahaya adalah kalau terlambat mengenali tanda-tanda bahaya. Kayak tensi, kaki bengkak, mata sembab, kayak gitu. Itu kan terlambat mengenali tanda bahaya. Oke. Kayak jadinya kan terlambat ngambil keputusan ya Bang. Iya. Untuk segera ke rumah sakit. Yang kedua, terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Entahlah macet lah, entahlah rujukan atau susah gitu. Ini Itu konteksnya terlambat. pas lagi mau lahiran atau? Iya, Oh, iya. oke. Ini udah mau lahiran. Ketiga, terlambat mendapatkan penanganan. Entah lagi nggak ada dokternya misalkan ya. Kalau di Jakarta kan dokter kandungan banyak Bang. Tapi kalau di daerah, di pelosok-pelosok, wow. Ada yang satu kota satu dokter kandungan mungkin gitu. Jadi kan ya jadinya terlambat. Jadi 4 terlalu ini dan 3 terlambat ini kalau bisa dijagain, insya Allah kelahiran akan baik-baik aja. Karena kalau Obgyn itu harus siap panggilan tuh ya. Kapan Iya, aja mau iya. dini hari lahiran juga dia harus ready ya. Pembukaannya lengkap atau ada gangguan yang wajib sesar, indikasi udah masuk nih buat sesar, kelilit tali pusat misalkan, Iya, atau detak jantung janinnya menurun, ya udah segera sesar gitu untuk nyelamatin ibu dan anak. Kemarin tuh saya lagi lihat-lihat ini ya namanya juga lagi sering ketemu dokter kan. Pengen tahu nih dokter-dokter spesialis atau dokter-dokter yang bertugas di tempat khusus mana yang work life balance-nya paling oke. Oh, Sama iya. yang paling sering lembur. Aku Nah, ada 2 yang ini yang di highlight, satu dokter IGD, satu lagi emergency. Obgyn. Karena Obgyn 2 lahirannya itu. suka malam kan. Iya betul. Kalau IGD itu dokter Gia berarti harus siap selalu juga. Iya juga kan. Kapan Iya, aja buat gitu ya? bantuin. Dan HD lagi aku pegang cuci darah lagi. Oh. Pasien HD-nya kan makin lama makin banyak dan makin muda usianya, itu yang bikin aku sedih kan. Dan aku baru ngelihat juga ternyata kalau dialisis terlalu lama itu ada resiko lain yang akan timbul ke ginjalnya. Tidak dialisis lebih parah lagi. Oh. Gitu. Jadi Oke. kita bisa jagain dari 3D namanya. Via diet, makanannya kita jaga, via drugs, via obat-obatannya, via dialisis. 3 kombinasi ini gitu. Pasien dialisis terlama yang dokter Gia 15 tahun. pegang 15 tahun. Iya.
14 tahun. Kapan jadwal dia? Setiap Senin, setiap Rabu? Iya kan kalau misalkan dia Senin ya pasangannya Kamis gitu. Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu gitu. Orang ini pasangan. Dokter Gia pegang 15 tahun? Iya, bukan aku yang pegang. Maksudnya Dia udah 15 tahun. Udah 15 tahun. Sama Dokter Gia mungkin bertahun-tahun juga kan? Bayangin aku sama keluarga aja tidak ketemu seminggu 2 kali. Aku sama pasienku ketemu seminggu 2 kali, Bang. Iya gitu. Oh wow. Dan lucu kemarin waktu aku diundang sama salah satu stasiun TV swasta kan tuh siarannya live. Semua pasienku nontonin aku di TV. Acara brownies. Itu kocak banget kan. Oh sama brownies. Iya sama brownies. Pasienku sama perawatku difotoin. Foto-foto. Nih dok, pada nontonin dokter. Lagi dialisis semua ya. Lagi cuci darah semua. Dok. Aduh lucu banget lagi. Gitu. Berarti akrab dong Dokter Gia sama pasien-pasien dialisisnya Iya ya? udah kayak keluarga jadinya. Karena kan ketemunya selalu rutin Seminggu kan? 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Oke, ada kisah cinta apa lagi nih? Ada kisah cinta, tadi kita udah ngomongin ibu kan? Ada kisah cinta ayah ke anak. Wah, ini soal bapak nih. Ada apa di IGD? Untuk anak laki-laki, we will die for them, bener gak Bang? Betul. Untuk anak perempuan, we will kill for them. Bener. Rasanya gitu. Wah, apapun kita lakukan lah kalau buat anak. Ya. Nah begitu pula, ini kisah cinta ayah ke anak ya. Ini aku pernah ceritain juga kalau nggak salah. Jadi waktu itu kejadiannya malam-malam itu mereka berdua kecelakaan motor, jatuh, nggak ada orang. Dan si bapak juga sempat pingsan, si anak juga ternyata kakinya patah, femur, tulang femur, jadi nggak bisa gerak. Baru bisa diselamatin, baru ada orang lewat, mobil bak lewat itu sejam kemudian Bang. Oke. Dibawa ke IGD, sampai IGD, si bapak dengan semangatnya tenaga penuh gotong anak perempuan yang masih SMA itu. Putri saya dulu dok, tolongin putri saya dulu, ini putri saya dulu. Iya kayak bapak gimana? Udah putri saya dulu gitu. Aku beresin putrinya, wah bener kakinya udah kebalik ke arah yang salah kan. Oh patah berarti? Patah banget. Oke. Tulang paha itu perdarahan terbanyak Bang. Kalau sampai tulang paha kita patah tuh perdarahannya dahsyat. Karena apa? Kalau patah itu bisa berliter-liter keluarnya itu perdarahan dalamnya itu. Karena itunya ya, nadinya itu ya? Semua gede banget kan. Tulang paha itu tulang terbesar, tulang panjang terbesarnya manusia. Tensi mulai ambles. Jadi aku fokus bener buat anak yang mempersiapkan operasi. Bapaknya cuma aku cek pakai monitor gitu. Pasangin monitor aja. Fokusnya ke anak untuk siapin operasi Sito. Bang, lagi siapin udah beres semuanya. Oke udah aman buat anaknya. Terus aku lihat ke bapak. Bapaknya melehoy Bang gitu tiba-tiba. Set gitu. Pak, aku nyingkirin perawatku. Gak ada nadinya Bang. Astaga. Aku pompa. Dek, tadi tuh bapak sempat pingsan gak? Ternyata kalau ya kita sebutnya, kalau orang sempat pingsan terus sadar lagi, habis benturan kepala itu kita nggak boleh anggap remeh. Itu harus CT scan kan. Oh. Aku yakin sih ini perdarahan di kepala gitu. Tapi keburu jantungnya berhenti, jadi aku harus fokus nyalain jantungnya. Oh. Pak bentar Pak, putri bapak udah beres gitu. Wah aku pompa jantung setengah peti. 2 menit. 3 menit ganti nama perawatku. 2 menit, 3 menit. Lebih dari 10 menit. Aku tuh, ayo Pak bentar Pak. Bentar gitu. Sabar bentar. Gak bisa. Nih tetap datar Bang. Oh iya. Anaknya teriak ke aku, Papa. Wah itu jeritannya nyayat hatiku banget Bang. Asli. Dan bener. Nggak selamat akhirnya bapaknya. Jadi bapaknya dengan tenaga terakhirnya, mungkin dengan perdarahan di otaknya, dia dengan sekuat tenaga nyelamatin putrinya dulu Bang. Gila. Karena putrinya pun juga Kondisinya berat. berat karena pendarahan di kaki itu. ya. Kalau telat pun juga bisa bahaya kan, bisa meninggal dunia juga kan. Iya asli. Jadi dia seolah kayak ngasih lihat bahwa dia Tolongin. duluan aja, lo nggak usah It's okay. mikirin gue. Iya udah, yang penting putriku dulu. Aduh, tapi ya setelah punya anak juga, Iya kan Bang? kayaknya itu akan aku lakuin juga sih. Iya. Apapun yang terjadi sih emang. Itu naluri kita sebagai Ya udahlah, laki-laki itu udah pasti iya. kalau punya anak perempuan itu Bang. Aduh, our jewel itu. Makanya ya sekarang minimal banget yang bisa saya lakuin adalah jaga makanan, terus olahraga itu sih. Iya. Untuk ngemilannya juga bawang lebih putih kayak sehat. gini. Anak perempuan tuh butuh ayah yang kuat kan. Iya, Gitu. iya. Fungsi-fungsi bawang putih lain tuh
Biasa kan buat penyedap makanan. Iya, betul. Terus tadi berarti yang paling umum itu menurunkan tekanan darah itu ya dok ya? Iya, dan anti radang juga bisa. Dia punya molekul-molekul antiinflamasi tuh. Berarti papaku punya kebiasaan makan itu Oke kan? aman ya? Iya, oke. Dia Oke nggak banget. kena hoax dari teman-teman yang tahu nggak yang bapak-bapak kan suka kirim-kiriman Iya, pakai iya, ini iya. itu oke lah berarti bawang Oke. putih ya? Cuma ya pada prinsipnya gini bang, semua benda atau zat itu bisa berubah jadi 3 hal. Makanan biasa, jadi obat, atau malah jadi racun. Ya semua tergantung dosis. Oke. Pisang bagus nggak? Ya bagus. Itu kan ada hormon serotonin, hormon Oke. bahagia. Jadi kalau kita lagi galau makan pisang itu hormon bahagianya nambah. Oke. Kayak makanya monyet nggak pernah sedih, makannya pisang tuh bang. Kalau kunyuk Aku jadi makan pisang. Tapi kalau makannya 1 aja atau 2 lah sehari. Coba makan 5 tandan bang, ya diare juga kan. paham. Makanya sama juga dengan bawang gitu. Asal dosisnya cukup, nggak usah berlebihan juga oke kok. Oh ya dosis ya tergantung. ya. Dan ya kalau dari aku bang, kalau ada masalah sama lambungnya ya dispepsia misalkan asam lambungnya lagi sering berlebih gitu, ya kalau gitu makannya nyemilnya setelah makan. Oh Gitu, untuk kebantu lah lebih supaya aman. nggak naik ya? Iya, betul. Iya. Betul. Saya lagi nggak asam lambung nih. Woi, Lumayan nih, keren, lumayan. Entah keren, kenapa keren. ya, nggak tahu juga. Ya bagus dong, berarti Lagi nggak stres kali ya? Nggak lagi overthinking. Kayaknya ya. Abang tahu nggak, manusia itu hidup di 3 dunia. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Oke. Kalau abang terlalu lama tinggal di masa depan, nanti gimana ya, 5 tahun lagi gimana ya, anak-anak gimana ya. Itu abang anxiety. Oh. GERD-nya bisa kepancing tuh bang. Tapi kalau kita terlalu sering tinggal di masa lalu, aduh dulu andai saya gini, itu kita depresi bang. Kalau gitu gimana kalau kita tarik-tarikin aja ke masa sekarang. Ya masa lalu tarikin sekarang, masa depan tarikin. Apa yang bisa kita lakukan terbaik di detik ini gitu. Iya itu udah paling bener. Itu enak banget langsung. Iya ya, aku kan sudah melakukan sesuatu gitu. I do something, jadi itu bantu banget buat GERD anxiety itu. Bener. Dokter Gia nggak pernah GERD berarti? Belum. Oh iya, seumur hidup? Iya. Terlalu ini berarti, terlalu santuy berarti. Sangat santuy. Terlalu happy. Oke, tadi kan ngomongin ada ayah, ada ibu. Saya baru lihat konten dokter Gia. Sama siapa ya waktu itu ya? Ada di podcast mana gitu. Lagi program juga kalau nggak salah ya sekarang. Oh ya. iya, sama Habib. Sama Habib Jafar ya. Habib Jafar. Dan ternyata dokternya ada hubungannya sama kita juga. Iya, yang waktu itu. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya kisah rahim copot Ya, itu. rahim copot, Dokter yang bareng aku itu. Itu sekarang udah jadi dokter, subspesialis, konsultan fertilitas, direktur utamanya Siloam Fertility Center. Di Jakarta. Siloam Karawaci. Di Karawaci. Gitu. Itu dokter yang bareng-bareng melihat waktu itu. kasus rahim copot. Iya, makanya. Ya, terus dia udah. ngontak gitu. Iya, akhirnya kita ketemu. Dia bilang kamu tuh mau punya anak atau enggak? Ya gemeteran ya mau lah gitu. Terus ya akhirnya aku konsultasi sama beliau. Jadi beliau lah yang membimbing saya program hamil ini. Aduh, orang itu istimewa. Ya sama lah elemen air juga dia. Fans MU juga kayaknya. Gitu. Dan kita lagi coba bayi tabung bang. Bareng gitu. sama dokter itu. Bareng sama beliau. Dan dijelasin caranya. Teknik-teknik terbarunya. Aku jadi belajar banyak. Oh gitu. Oh ternyata ada teknik Zimot bang. Apa tuh sih Mas? Zimot. Jadi istriku dibikin normalnya perempuan itu sebulan cuma 1 telur. Keluar ke rahim, kalau nggak dibuahi jadi mens. Itu 1. Nah pada kondisi ini istriku disuntikin, aku yang nyuntik. Jadi setiap hari suntik, 7 hari tiba-tiba ada 26 telur bang. 13 sebelah kanan, 13 sebelah kiri. Makanya ada jadi kayak kelihatan buncit Bloated kan. ya? Bloated banget. Nah di hari ke-7 dipanen semua telurnya istriku itu. Diambil semua, dapat 26 telur bang. Dok serius? Iya. Gue baru tahu nih karena teman ada beberapa yang bayi tabung dan udah jadi juga udah sukses juga. Gini prosesnya prosesnya tuh gini. Jadi dipaksa untuk pabriknya berkembang, telurnya jadi banyak, dipanen. Dari 26 itu ternyata yang mateng banget, yang belum yang ranum gitu, kalau buat tuh ranum gitu. Itu 16. Oke. 16. Nah kalau sel telur doang bakal jadi anak nggak bang? Nggak, harus ada sperma dong. Itu berarti butuh 16 spermaku. Which is
Dikit banget kan? Padahal aku bisa ngeluarin puluhan juta Iya. sperma gitu. Nah sekarang gimana caranya misahin 16 sperma dari puluhan juta sperma itu? Kata Habib, ini namanya sperma idol. Disuruh audisi. Disuruh casting. Atau jangan-jangan suci berapa ini bang? Bener dieliminasi satu-satu. Dan dieliminasi tadi pakai teknik yang tadi aku sebutin, ZMOT, ZYMOT. Apa diapain tuh cara eliminasinya? Abang tahu benteng Takeshi gak bang? Tahu. Dikasih halangan-halangan. Halang rintang. Yang bener. Sperma puluhan juta itu suruh ngelewatin halang rintang itu, siapa yang berhasil tembus? Itulah sperma supernya. Berarti sel telurnya yang mulia kita. yang mulia. Dan dapat bang, bahkan yang tembus itu dari puluhan juta, 500 ribuan aku tembus. Sperma super itu. Dan dari 500.000 hanya butuh 16. Iya udah ambil 16. Oh. Diambil 16 dan disatuin sama sel telur tadi. Dan abang tahu apa yang terjadi? Apa? Jadi 16-16-nya embrio. Jadi aku punya anak 16 calon anak, ke-11 plus pemain pengganti. Sumpah, asli. Oh iya. Jadi 16 jadi bang. Kan jadi zigot terus dia membelah diri kan. 1 jadi 2, 2 jadi 2. Set. Jadi blastosis itu embrio yang tinggal tempel ke rahim. Oke, akhirnya milih Dari dong 6 mana yang ditempel dong. Dari 16 itu ada lagi grade-grade-nya ternyata. Oh. Itu nanti abang kalau mau undang embriologis Indonesia tuh bagus tuh. Itu kayaknya ide yang bagus. Embriologis ya. Embriologis. Banyak embriologis dan cari yang the best. Salah satu yang the best yang di aku yang di Siloam itu, Siloam Karawaci. Terus. Si embrio 16 ini dimasukin, kan nggak langsung dimasukin. Dibekuin dulu. Dibekuin pakai nitro bang, minus 200-an derajat. Jadi kemarin pas dibekuin aku dada-dada sama anak-anakku. Selamat tidur dulu ya nak, sementara dibekuin 16 biji. Gila jadi 16-16-nya bro. Gile. Dua. Nanti dimasukinnya 2 gitu. Makanya orang bayi bisa tabung kembar. banyak yang kembar. Kan dimasukin langsung 2. Teman-teman saya biasanya kembar tuh. Betul. Tapi bang, maksimal yang bisa dilakukan ya sampai situ kata dokternya gitu. Jadi kalau udah masuk ke rahim nanti pas embrio transfer, itu rahim itu sudah areanya Tuhan. Iya. Karena nggak ada yang tahu bang, Jadi embrio apa mana yang nempel, apa yang kepleset, embrio mana yang hidup, nggak ada yang tahu. Itu udah bener-bener masukin. Kalau gagal ya harus masukin yang berikutnya 2 gitu. Iya. Sampai jadi gitu. Pun misal ya aku nggak mau sih ya, cuma misal nggak jadi semua ya berarti kan itu udah emang kehendaknya Gusti Allah buat aku gitu. Tapi aku doa bang, ya Allah ya Tuhanku, kira-kira beri aku petunjukmu, kira-kira apa yang harus aku lakukan agar engkau ridho membuat aku dipanggil ayah gitu. Oh sedih banget sih. Ya. Asli itu aku doa Nyentuh itu banget, bang. Ya. Kayaknya aku melakukan kehidupan ini sudah penuh dengan hormat gitu. Apalagi yang perlu aku lakukan agar aku bisa dapat predikat ayah itu. Terus tahu nggak bang, besokannya ada WA masuk. Dokter Gia, kami dari disebutin institusi. Apakah Dokter Gia bersedia menjadi tim medis haji untuk menjaga jemaah haji Indonesia? Gemeteran aku bang. Terus? Apakah ini ya Allah? Maksud engkau ini kah? Apakah aku harus melepaskan keduniawian selama sebulan menjaga jemaah hajimu yang engkau panggil ke tanah suci engkau ini kah gitu? Karena abis doa. Habis doa terus dapat WA itu. Ya gemeteran aku bang. Terus. Aku jawab, berkenan. Aku akan berangkat. Oh iya. Jadi tim medis haji. Wow. Jadi aku nanti embrio transfernya insya Allah setelah pulang haji. Aku nggak tahu ada hal apa yang aku lakukan di sana nanti yang membuat Gusti Allah ridho ya. Tapi aku nggak tahu. Yang penting aku jalanin dulu aja bang gitu. Jadi pulang dari sana aku juga mohon doa sama Bang Radit. Mudah-mudahan nempel itu embrio bang gitu. Karena buat teman-teman juga doain ya. Iya siap. Semoga nempel. Karena kalau zaman dulu tuh berarti agak lama nungguin sel telurnya ya. Karena kan sebulan. Sekarang dengan teknik baru ini langsung 16. Langsung dipanen. 20 bahkan ya 26. 20. Diambil panen baru ditemu-temuin gitu. Itu indah banget bang. Nanti
proses itu semua nanti jadi IVF journey, nanti aku posting kok Bang. Oh iya, nanti mau IVF diceritain journey, juga. prosesnya itu. Dokter Gia terima kasih Bang, udah terima kasih mampir ke banyak. sini. Thank Dengan you senang semua hati. yang udah nonton. Sekali lagi kalau mau cari black garlic bisa HSD aja. Cek ada logonya di sini. Dia ada 2 kemasan, ada yang merah dan ada yang hitam. Terima kasih semuanya. Dah.